Manusia tuh punya banyak masalah. Dia menyangkut masalah yang bersifat naluriah, dia menyangkut masalah yang bersifat hajat atau keperluan jasmani. Dan semua masalah-masalah ini kan perlu amal, perlu aktivitas untuk kemudian mengaturnya. Dan tidak hanya bersifat sederhana seperti masuk WC kaki mana duluan. Tidak hanya bersifat sederhana seperti makan dan minum pakai tangan kanan atau tangan kiri. Tidak bersifat cuma spesifik seperti dalam rumah tangga, bagaimana memulai hubungan dengan istri. Atau tidak bersifat cuma urusan bagaimana Islam mengatur pernikahan. Apa yang membedakan seseorang tuh halal dan haram. Oh, cuma 5 menit. Apa 5 menit? Saya terima nikahnya. Kan gitu kan ya? Nggak hanya seperti itu. Tapi permasalahan manusia juga berkaitan dengan hal-hal yang lain. Apa yang boleh kita kuasai dan apa yang tidak boleh kita kuasai. Apa yang boleh kita miliki dan apa yang tidak boleh kita miliki. Maka muncul hukum kepemilikan. Maka muncul hukum untuk kemudian mengusahakan segala sesuatu. Bagaimana hukum untuk investasi. Bagaimana hukum mata uang. Mata uang apa yang dipakai. Apa amal-amal muamalah-muamalah yang boleh dan mana muamalah-muamalah yang nggak boleh. Kesemuanya disatukan dalam kemudian fikih ekonomi atau fikih muamalah misalnya. Ada lagi kemudian ketika manusia berhadapan dengan bagaimana cara dia untuk mengatur masyarakatnya. Mana yang boleh memimpin dan mana yang tidak boleh memimpin. Kalau pemimpin itu ciri-cirinya seperti apa? Sistem kepemimpinan itu bagusnya seperti apa? Kalau seandainya mereka pemimpin, bagaimana cara mengkritiknya? Seandainya dia seorang pemimpin, bagaimana cara dia mengatur bawahan-bawahannya. Maka kesemuanya ini juga sama, memerlukan sebuah aturan. Maka muncullah kemudian sistem politik di dalam Islam atau fikih siasi misalnya. Nah, maka ini semua adalah bagaimana cara Allah memerintahkan kepada manusia agar dia nggak salah menyusun blok-blok kehidupan dia. Sehingga nggak harus restart lagi dari awal. Jadi ketika dia berbicara tentang syariat Islam, maka dia berbicara tentang sesuatu yang paling bisa menghasilkan kemaksimalan dalam diri manusia itu sendiri. Nah, ini adalah konsep syariat yang perlu kita ketahui. Syariat adalah cara Allah untuk membuat manusia tidak rusak. Atau cara Allah untuk membuat manusia itu berada dalam level kemaksimalan dalam hidupnya. Lalu apa aja yang kemudian menjadi aturan-aturan Allah ini? Nah, ini yang hari ini mau coba kita bahas. Tapi saya coba disclaimer dulu teman-teman sekalian. Apa yang mau saya sampaikan, kita nggak akan masuk kepada hal-hal yang mendalam dan kita nggak akan masuk dalam hal-hal yang bersifat detail. Pertama, karena saya nggak mau teman-teman repot dengan itu. Kedua, saya bukan ahlinya. Sehingga yang saya lakukan adalah hanya memberikan pada teman-teman sekalian pemahaman yang perlu teman-teman ketahui tentang perkara-perkara syariat. Jadi itu bisa kita manfaatkan langsung dalam kehidupan kita, sehingga kalau ada peritilan-peritilan atau ada detail-detail yang harus kemudian dibahas, ada hal-hal yang spesifik yang harus teman-teman bahas, teman-teman akan tahu akan nyarinya di mana. Yang pertama teman-teman sekalian, ada yang namanya di dalam Islam itu ketika kita berbicara tentang aturan-aturan Allah, kalau kita sudah sepakat dan kita sudah mengakui bahwa ya Allah saya lemah, ya Allah saya nggak ngerti apa-apa, saya ini cuma sebuah produk dan tidak layak sebuah produk mengatur dirinya sendiri. Tidak layak sebuah produk sok tahu tentang produknya itu atau dirinya sendiri lebih tahu daripada pabriknya atau yang buatnya. Maka ya Allah dengan penuh keyakinan, dengan penuh kesadaran, ya Allah atur saya. Ya Allah saya mau untuk dikasih tahu yang mana yang terbaik bagi diri saya. Ini keyakinan yang kita masuk dalam bab ini. Bab syariat ini keyakinannya adalah kita sudah selesai dengan urusan keimanan. Kita sudah selesai dengan urusan bahwa Allah itu yang paling tahu. Kita itu dari Allah dan akan dikembalikan kepada Allah. Itu sudah selesai. Maka kita masuk pada ya Allah kalau saya pengen ngikut Engkau ya Allah suruh aku ya Allah, perintahkan aku ya Allah. Karena aku hambamu dan sebagai hamba baru menjadi seorang hamba yang sah kalau seandainya Engkau sudah merintah aku dan aku sudah taat. Perintah aku ya Allah. Maka kita harus mengenal ada yang namanya dalil syariat, ada yang namanya sumber hukum syariat. Yang dimaksud dengan sumber hukum syariat adalah bagaimana cara Allah mengatur manusia. Kalau kamu mau tahu aturan saya, ngambilnya dari mana? Maka sumber hukum syariat ada dua. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah. Atau nanti kita akan coba jelaskan bagaimana pengertian Al-Quran dan pengertian As-Sunnah. Jadi gini teman sekalian. Al-Quran seperti yang sudah kita tahu adalah kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad dan di dalamnya berisi banyak hal. Dan Al-Quran ini adalah sumber primer daripada aturan-aturan Islam. Kenapa? Ya sudah jelaslah Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'. Sesungguhnya kami ini menurunkan Al-Quran untuk menerangkan segala sesuatu perkara. Fahkum bainahum bima anzalallah. Maka hukumilah di antara mereka dengan menggunakan apa yang telah Allah turunkan kepadamu Nabi Muhammad, yaitu adalah Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah sampaikan, syahrul Ramadan atau bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran untuk apa? Huda linnas, petunjuk bagi manusia, dan juga merupakan petunjuk penjelas dan juga merupakan sebuah furqan. Artinya ini sudah jelas sekali bahwa sumber primer yang merupakan penghubung daripada Allah pada hambanya sekaligus mukjizat yang terakhir, kitab yang Allah turunkan adalah Al-Quran yang menjadi penjelas terhadap segala sesuatu yang dialami oleh manusia. Maka garis-garis besar sumber utama di dalam Islam adalah Al-Quran. Itu sudah jelas sekali. Sumber primer yang kedua adalah Al-Hadis. Adalah Al-Hadis atau As-Sunnah, dalam arti semua perilaku Rasulullah atau semua perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau diamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau hadis itu nggak cuma perkataan Rasulullah, tapi bisa jadi itu adalah sebuah hal yang diperbuat oleh Rasulullah. Contoh misalnya, banyak hadis yang kalau teman-teman baca dimulai dengan ro'a itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku melihat Rasul melakukan begini. Aku memperhatikan Rasulullah melakukan begini. Itu tidak langsung dari kata-kata Rasulullah. Kecuali kalau kata-kata di awalnya hadis itu dimulai dengan kata-kata qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti itu adalah kata-katanya. Dan itu sangat banyak sekali hadis-hadis begitu. Atau cuma sekedar diamnya Rasulullah. Karena diamnya Rasulullah itu berarti sebuah persetujuan atau menggambarkan beberapa hal yang lain. Tapi itu juga termasuk aktivitas yang disebut dengan as-sunnah atau al-hadis. Jadi ada 3. Pertama adalah perbuatan Rasulullah, yang kedua adalah perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ketiga adalah diamnya Rasulullah atau takrirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah 2 sumber primer yang dinamakan bagaimana cara Allah mengatur kita. Jadi kalau kita mau tahu bagaimana kita itu hidup dengan yang paling maksimal, kita mau tahu tweaknya apa, kita mau tahu quick fixnya apa, kalau misalnya zaman sekarang kita mau tahu misalnya ya apalah segala macam, tweak, quick fix, lalu kemudian hack gitu kan ya. Tip dan trik hacking manusia gitu kan ya. Iya, lihatlah di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah sumber primer yang langsung datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah Al-Hadis, yaitu adalah sumber primer juga yang datang daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Secara kemudian logika bisa dimengerti kayak begini. Anggap aja bahwa kurikulumnya adalah Al-Quran, lalu gurunya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kira-kira gitu. Ya, itu logikanya ya. Kita bisa menganalogikan kayak begitu. Kenapa bisa begitu? Karena guru datang pasti ngajarin kurikulum. Kalau kita cuma dikasih buku aja, kalau kita cuma dikasih Al-Quran aja, maka niscaya semua orang pasti akan mengartikan sesuai dengan kehendaknya dia. Dan di situ biasnya bermain. Di situ ada biasnya manusia. Maka contoh misalnya, semua orang dapat Al-Quran. Saya dapat Al-Quran, antum dapat Al-Quran, semua daripada kita dapat Al-Quran. Apa yang terjadi? Kita mengartikan ayat itu seenak kita sendiri. Kita menafsirkan ayat itu seenak kita sendiri. Dan ini tidak boleh. Maka ketika itu supaya itu tidak terjadi, diturunkanlah pengajar. Dan pengajarnya cuma satu. Namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad ini gunanya untuk apa? Sebagai staf pengajar daripada Allah, diturunkan langsung untuk menjelaskan. Ini loh maksudnya Al-Quran. Jadi kalau seandainya kalian bingung di sini, Rasulullah menjelaskannya. Maka nanti Rasulullah itu bisa jadi menjelaskan apa yang belum detail di dalam Al-Quran, bisa jadi membatasi kemudian segala sesuatu yang terjadi di dalam Al-Quran ataupun segala sesuatu yang lainnya. Tapi ada staf pengajar yang nanti akan mendetailkan pengajaran Al-Quran. Bukan berarti Al-Qurannya kurang, bukan. Tapi gini, coba antum bayangin ya. Lego aja yang cuma 1.600 pieces itu 75 lembar ya. Nah, jadi coba bayangkan ya, apalagi yang 7.000 pieces.
Apalagi yang 30.000 pieces, apalagi yang 1 juta pieces. Itu berapa banyak kemudian cara untuk buatnya atau manual instructionnya. Ini manusia, coba antum bayangkan, manusia jumlahnya miliaran ya. Lalu kemudian mereka itu hidup rata-rata 70-an tahun dan masalahnya kompleks, bukan cuma buat kayak gitu doang. Kompleks masalahnya, ada masalah cinta, ada masalah politik, ada masalah kesombongan, ada masalah ukhuwah, ada masalah ya segala macamnya lah. Nah, berapa lembar kira-kira untuk ngatur itu kalau semuanya harus dituliskan seperti detail? Maka Al-Quran tidak dituliskan detail supaya tidak menyusahkan. Al-Quran ya segitu, 30 juz, 114 surat. Maka ketika itu turun bagi kita, itu adalah jumlah yang sangat presisi dari Allah untuk menerangkan segala sesuatu kehidupan manusia, dari mulainya manusia sampai dengan habisnya manusia, sampai hari berbangkit, sampai dengan kemudian juga sampai ke surga dan neraka, sampai kehidupan selesai. Artinya kalau kita berbicara tentang itu teman-teman sekalian, semuanya sudah jelas. Itu tidak mungkin dituliskan sampai detail. Siapa yang mendetailkan dalam perkara-perkara yang bersifat khusus? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul adalah staf pengajarnya. Mudahnya seperti itu. Kurikulumnya ada, kurikulum terbaik dengan staf pengajar yang terbaik. Di situ muncul sumber primer daripada hukum syariat, yaitu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Dua ini saja hukum primer, dan nggak didapatkan yang lain. Kalau mimpi gimana? Mimpi nggak. Gitu kan ya. Kalau katanya gimana? Katanya juga enggak. Nah, maka teman-teman sekalian, sesederhana ini dulu saya jelaskan di awal. Sesederhana, dari kemarin banyak yang nanya, Ustadz kalau begini gimana? Ustadz kalau begini gimana? Kalau begini gimana? Kalau begini gimana? Tenang, tinggal dikembalikan. Ada nggak sumber hukumnya? Kalau ada sumber hukumnya, berarti kita ikuti. Kalau tidak ada sumber hukumnya, berarti kita teliti lebih dulu. Contoh misalnya, Nyi Roro Kidul ada atau tidak? Ya, lihat dulu sumber hukumnya. Ada nggak di dalam Al-Quran? Ada nggak di As-Sunnah atau Al-Hadis? Yang ada adalah di dalam Quran dan Hadis bahwa manusia tidak sendirian di alam ini. Ada alam yang lain. Ada alam yang lain yang dihuni oleh jin misalnya. Maka jin itu ada, tapi Nyi Roro Kidul nggak ada. Nah kalau gitu mungkin nggak Nyi Roro Kidul itu jin? Bisa jadi, tapi kita nggak bisa memastikan. Ini salah satu contoh. Contoh lagi misalnya, seringkali ada yang nanya, Ustadz kalau seandainya seorang wanita lagi haid, lalu kemudian rambutnya rontok ketika mandi, apakah rambutnya harus dikumpulkan terlebih dahulu, lalu kemudian disucikan juga ketika wanita itu sudah suci? Saya menjawab, tinggal dicari aja. Al-Qur'annya ada nggak dalil Qur'annya? Atau ada nggak di dalam Al-Hadis misalnya? Kalau ada, dipraktekkan. Kalau tidak ada, kita teliti dulu. Karena sumber hukum Islam ini tidak akan selesai sampai di sini. Dua sumber hukum Islam ini teman-teman sekalian, yaitu adalah Quran dan Sunnah, atau Quran dan Hadis, atau Kitabullah dan Sunnah. Ini menurunkan pada dua perkara lagi. Nah, yang disebut dengan dalil hukum syariat. Nah, jadi dalil hukum syariat ini ada dua lagi selain Quran dan Sunnah. Apa? Yang pertama namanya ijma atau kesepakatan para sahabat. Yang berikutnya lagi namanya qiyas atau analogi. Oke, kita coba jelasin lagi. Tadi udah jelas ya? Mudah-mudahan udah jelas. Dan kalau ada yang berbeda memahami ini, tentu ada banyak pembahasan. Tapi saya cuma jelaskan seperti disclaimer di awal tadi, ini yang umum yang perlu difahami oleh teman-teman sekalian dalam rangka memahami bangunan Islam secara utuh. Nanti untuk spesifikasinya, untuk lebih detailnya, cari orang yang lebih pintar daripada saya, cari orang yang lebih ahli daripada saya. Misalnya Ustadz Somad, itu ahli dalam hadis. Jadi kalau Anda mau tahu pembagian hadis yang lebih lengkap, nanti seperti apa hadis-hadis ini kemudian dibahas, mana yang memasukkan dia ke dalam sahih, hasan, atau doif, silahkan rujuk pada Ustadz Somad. Beliau S3 hadis, jadi lebih mumpuni. Kalau dalam permasalahan Al-Quran, nanti Anda boleh rujuk dengan orang-orang yang belajar tentang ulumul Quran, tentang ilmu-ilmu di dalam Al-Quran. Saya cuma menjelaskan garis besarnya saja. Oke? Jadi ada Al-Quran, lalu kemudian ada Al-Hadis, lalu kemudian ada dalil hukum syariat yang lain, yang namanya ijma para sahabat. Ijma artinya kesepakatan daripada kumpulan para sahabat. Artinya sebagian besar para sahabat ini memutuskan bahwa memang begitu. Nah, itu termasuk dalil hukum syariat. Dalil itu apa? Dalil itu argumen. Jadi kalau Anda mau berargumen dengan suatu pandangan di dalam Islam, Anda harus punya dalil. Kalau Anda nggak punya dalil, itu namanya dalih. Contoh, ada orang bilang di dalam Islam itu kerudung nggak wajib. Itu bukan dalil, itu dalih.
karena nggak ada dalilnya sama sekali. Karena dalil hukum syariat yaitu tadi Al-Quran, kalau nggak sunnah, lalu kemudian ijma'nya para sahabat atau kesepakatannya para sahabat, yang berikutnya adalah kias atau analogi. Dan itu pun harus benar kiasnya. Kita bahas coba. Ijma' para sahabat. Kenapa sih sahabat ini menjadi salah satu yang kita bisa ambil dalilnya di dalam Al-Quran? Di dalam Islam. Karena para sahabat itu ikut dengan Rasulullah. Belajar langsung dengan Rasulullah. Mereka ini adalah murid-murid Rasulullah, sang pengajar yang paling hebat, sang pengajar yang paling keren, dan membawa kurikulum yang paling keren. Maka ketika kurikulum yang paling keren itu datang, dibawa oleh seorang pengajar yang paling keren pula, maka mereka yang mendapatkan pengajaran itu pertama kali. Maka wajar banget kalau kita merujuk kepada mereka sebagai dalil, karena mereka ini langsung praktek di masa Rasulullah, diawasi oleh Rasulullah. Kalau ada yang salah langsung dikoreksi oleh Rasulullah. Kalau mereka pusing atau mereka bingung, mereka bisa tanya langsung dengan Rasulullah. Maka wajar kalau seandainya orang-orang ini, kesepakatan di antara mereka, kita katakan tidak mungkin bertentangan dengan hukum syariat. Kenapa? Karena mereka langsung belajar pada sumbernya. Radhiyallahu anhum wa radu anh. Maka mereka itu diridhoi oleh Allah semuanya. Semua daripada mereka diridhoi oleh Allah, dan mereka pun ridho dengan Allah Subhanahu wa taala. Pujian terhadap sahabat bukan hanya ada pada Rasulullah, tapi juga langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menjamin dalam salah satu hadisnya. Misalnya Rasulullah berkata, "Khairun nas qarni." Sesungguhnya manusia-manusia yang paling baik itu adalah pada zamanku. Siapa pada zamannya Rasulullah? Tentu namanya para sahabat. Karena definisi sahabat adalah orang yang sudah pernah berinteraksi bersama Rasulullah kurang lebih 1 tahun, atau pernah berperang 1 kali bersama Rasulullah. Jadi sudah sohib, sudah dekat gitu kan ya. Berarti ini adalah definisi para sahabat, yaitu orang yang hidup bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul kemudian menjamin mereka, sesungguhnya sebaik-baik manusia, qarni, adalah pada zamanku. Summa lazina yalunahum, summa lazina yalunahum. Kemudian diikuti oleh orang-orang yang mengikuti mereka, dan diikuti lagi oleh orang-orang yang mengikuti mereka. Nah, jadi ini ada yang keren nih. Coba lihat. Rasulullah memuliakan dan Rasulullah memuji orang-orang yang hidup di zamannya. Siapa? Para sahabat. Lalu setelah para sahabat, siapa lagi yang kemudian dipuji oleh Rasulullah? Yang mengikuti para sahabat. Bahasa zaman sekarang, followersnya sahabat. Dalam bahasa Arab, followersnya para sahabat disebut dengan tabi'in. Tabi'in artinya adalah yang mengikuti. Ittaba'a, mengikuti, berarti kemudian yang mengikuti para sahabat namanya tabi'in. Tabi'in artinya followersnya para sahabat. Setelah ada followersnya para sahabat, kata Rasulullah, summa ladzina yalunahum. Kemudian yang mengikuti followersnya para sahabat. Berarti ada sahabat, ada followersnya sahabat, namanya tabi'in. Ada followersnya tabi'in, namanya tabi'ut tabi'in. Nah, sekarang jadi nyambung ya. Jadi ada sahabat, followersnya sahabat namanya tabi'in, followersnya tabi'in namanya tabi'ut tabi'in. Ini generasi sampai di sini aja yang dipuji oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kalau kita gimana? Oh, tenang, nanti ada pujian yang lain. Nanti akan ada hadis yang lain. Cuma dalam menjelaskan dalil hukum syariat, maka kita perlu memahami kalau seseorang ini sudah tergolong menjadi sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka kesepakatan mereka itu pasti akan sesuai dengan hukum syariat. Contoh ijma' sahabat. Termasuk ijma' sahabat adalah penyusunan Al-Quran, yang nanti akan kita bahas lebih detail lagi, walaupun tidak akan terlalu detail. Ijma' sahabat adalah salah satu kesepakatan para sahabat. Al-Quran, penyusunan Al-Quran adalah salah satu ijma' para sahabat. Ijma' para sahabat yang lain adalah ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wafat, maka Rasulullah ditunda pemakamannya oleh para sahabat untuk memilih pemimpin. Maka lebih pentingnya memilih pemimpin daripada memakamkan. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah salah satu ijma' daripada para sahabat. Kita nggak bisa protes, kalau gitu mereka parah banget. Masa Rasulullah nggak dimakamkan, ditunda untuk memilih pemimpin? Emang memilih pemimpin lebih penting daripada memakamkan Rasulullah? Itu menurut kita.
Tapi kan sudah saya sampaikan bahwa hukum syariat ini bukan menurut perasaan manusia, tapi menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sudah ngasih tahu itu semua pada Rasulullah, dan Rasulullah mempraktekkan bersama para sahabat. Dan ketika para sahabat benar-benar menunda itu, berarti memang betul di dalam Islam memilih pemimpin atau punya maslahat yang suatu yang lebih besar berkaitan dengan urusan-urusan masyarakat itu lebih penting bahkan daripada memakamkan mayat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini adalah sesuatu yang kita ketahui, sesuatu yang kita dapatkan dari ijma para sahabat. Berarti kalau seandainya Rasulullah hidup, ya itulah yang akan dilakukan. Karena itu kesepakatan para sahabat. Kalau sahabat satu berpendapat yang satu, sahabat yang satu berpendapat berbeda, itu biasa. Tapi kalau mereka sudah berpendapat satu hal yang sama dengan tentang satu perkara, maka itulah yang disebut dengan ijma para sahabat, termasuk menunda pemakaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk memilih Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ini adalah bagian daripada ijma. Kalau qiyas seperti apa? Kalau yang keempat tadi kan ada 4 sumber hukum syara, Al-Quran, As-Sunnah, lalu kedua yang kemudian diturunkannya yaitu adalah ijma sahabat dan qiyas. Kalau qiyas ini seperti apa? Qiyas ini kayak analogi. Dan sesuatu tuh bisa dianalogikan kalau dia punya penyebab yang sama, kalau dia punya kunci yang sama. Di dalam bahasanya Islam disebut dengan ilat. Ilat itu artinya adalah sebuah kunci yang sama, sebab turunnya sama dengan apa yang pengen dianalogikan. Contoh, kalau sudah datang sholat Jumat maka tinggalkanlah jual beli. Pertanyaannya kalau yang main game gimana? Main game kan bukan jual beli, ya tinggalin juga. Lah kenapa? Karena main game melalaikan Anda daripada sholat Jumat. Sebagaimana jualan melalaikan Anda daripada sholat Jumat. Jadi diambil ilatnya. Apa ilatnya? Penyebab ayat ini turun adalah ketika ada orang, ketika masanya sholat Jumat, mereka malah berdagang. Karena orang-orang zaman itu ada yang memang bandel. Dia malah bikin pasar ketika sholat Jumat dan pasarnya menarik gitu kan ya. Maka Allah katakan tinggalkan jual beli, laksanakan sholat Jumat. Maka ketika ada sesuatu yang bisa melalaikan orang itu daripada sholat Jumat, maka itu juga nggak boleh. Termasuk main game, termasuk kemudian apalagi, oh saya nggak kerja terus ngapain? Ya saya cuma jadi ini aja saya cuma mager aja di rumah. Ya mager juga nggak boleh, termasuk itu. Nah itu namanya qiyas. Contoh qiyas yang lain misalnya khamar. Khamar itu tidak boleh. Kenapa khamar tidak boleh? Maka ulama melihat ilat atau sebab diharamkannya khamar atau turunnya ayat untuk mengharamkan khamar adalah karena khamar itu menghilangkan akal. Sedangkan akal ini diperlukan untuk beribadah. Orang sholat perlu akal, perlu sadar. Orang syahadat perlu sadar. Orang untuk melakukan haji perlu sadar. Orang untuk melakukan apapun perlu sadar. Makanya kemudian di dalam Islam tidak boleh mendekati sholat kalau kita lagi nggak sadar. Kenapa? Karena Allah menginginkan manusia itu beribadah dengan sadar, pakai akal. Maka ulama-ulama mengkiaskan narkoba sama kayak khamar. Kenapa? Menghilangkan akal. Segala sesuatu yang menghilangkan akal itu bisa dianggap sebagai khamar. Gitu loh maksudnya. Nah, maka ini adalah salah satu contoh qiyas. Maka kita sudah dapat ada 4. Ada Al-Quran, ada kemudian Al-Hadis atau As-Sunnah, ada kemudian ijma para sahabat, dan ada qiyas. Maka dalil Islam itu ada 4 tadi. Maka kalau ada sesuatu yang kita bingung, ini benar atau enggak sih Islam nyuruh begini? Ini benar atau enggak sih syariat Islam tuh begini? Contoh misalnya, Anda ketemu orang, terus dia bilang, kita tuh harus syahadat setiap hari. Kalau enggak kita tuh harus mengulang syahadat kita. Kalau enggak mengulang syahadat kita, berarti kita batal syahadatnya. Sebentar. Lihat dulu ada nggak dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya, kenapa diambil? Jadi cuma gitu aja. Jadi kalau kita sudah berhukum pada hukum-hukum Allah, itu tujuannya. Tapi kalau kita salah menentukan, itu adalah sesuatu yang masih bisa ditolerir. Karena kesalahannya bukan pada nggak mau taat pada Allah. Kesalahan adalah kalau Anda nggak mau turut Al-Quran, Anda nggak mau turut As-Sunnah. Tapi kalau Anda salah milih hukum, Anda kira ini hukum ternyata bukan, itu masih bisa ditolerir. Ketika kita sudah yakin bahwa Allah adalah Tuhan kita, dan kita semua adalah hambanya Allah, maka hubungan antara kita dan Allah adalah hubungan penyembahan, hubungan ketaatan, hubungan kepatuhan, hubungan ketundukan kepada Allah. Maka bagaimana ketundukan itu? Ketundukan itu dengan syariat. Dan kita sudah bahas juga kemarin, apa yang disebut dengan syariat Islam? Syariat Islam adalah aturan-aturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjamin agar manusia itu bisa tetap baik, agar manusia itu bisa tetap dengan fitrahnya, agar manusia itu tidak rusak, agar manusia itu tidak khawatir, tidak sedih, tidak tersesat dan tidak sengsara. Sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya. Jadi siapa yang perlu dengan syariat Allah?
kita, bukan Allah yang perlu dengan syariatnya sendiri. Kita yang perlu dengan syariatnya Allah, karena setiap penyelewengan terhadap syariat Allah itu pasti akan mengakibatkan kerusakan. Pastinya, karena Allah sudah jamin di dalam Al-Quran. Maka bagaimana cara kita menaati Allah? Maka kita tahu bahwa ada dua sumber primer di dalam Islam, yaitu adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran adalah kalamullah, adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah dibukukan di zaman kita. Ada 30 juz, 114 surat, dan sekitar 6.000, nanti kalau saya salah silakan perbaiki, 6.363 ayat atau 6.836 ayat. Nanti coba dicek. Yang jelas ada 6.000-an ayat kalau saya nggak salah. Nah, berarti ini adalah kemudian ayat-ayat yang sudah jelas di dalam Al-Quran. Dan inilah kemudian syariat Islam sumber yang pertama. Sedangkan sumber yang kedua tentu saja kalau ada kurikulumnya, maka sumber yang kedua tentu saja pengajarnya, yaitu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah ketika menyampaikan sesuatu, melisankan sesuatu sesuai dengan agama ini, maka itu namanya adalah hadis. Begitupun juga dengan perbuatan Rasul, itu juga adalah hadis. Begitupun juga diamnya Rasulullah, itu juga adalah hadis. Dan ini sumber hukum primer di dalam Islam. Dua sumber hukum primer ini menghasilkan dua lagi yang lain yang menjadi dalil daripada hukum syariat, yaitu adalah ijma atau kesepakatan para sahabat, dan yang keempat adalah kias atau analogi. Dan kita sudah sedikit banyak membahas di antaranya. Dan sekarang kita coba untuk menjawab satu pertanyaan yang dari kemarin teman-teman coba tanyakan. Sebenarnya kalau kita sudah sampai pada pembahasan Islam kayak gini, kalau gitu Islam tuh ada berapa sih sebenarnya? Islam tuh ada berapa aliran sih? Ada berapa aliran sih di dalam Islam? Dengar-dengar katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadiskan bahwa Islam ada 73 golongan. Memang benar Islam ada 73 golongan? Ataukah yang selamat tuh katanya cuma Ahlussunnah wal Jamaah? Lalu seperti apa? Nah, ini yang coba akan kita bahas sedikit demi sedikit, satu persatu, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas ini memberikan pengertian. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Jadi gini ceritanya teman-teman sekalian. Al-Quran itu satu, Al-Hadis itu juga satu. Dan ketika di masa para sahabat tinggal bersama Rasulullah, sahabat hidup bersama Rasulullah, maka mereka punya satu orang yang langsung ditanya ketika ada sesuatu. Ketika mereka bingung, ketika mereka nggak paham, ketika mereka baca Al-Quran, mereka kemudian ingat Al-Quran dan mereka ada yang nggak paham, mereka langsung mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya nggak? Pastinya, karena Rasulullah ada di sana. Dan siapa yang lebih ngerti Al-Quran dibandingkan dengan orang yang bawa, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka nggak paham tentang satu ayat, mereka tanya. Ketika mereka nggak paham tentang satu ayat, mereka tanya. Ketika mereka ragu, mereka tanya. Ketika mereka berantem, mereka tanya. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa jadi pemutus di antara para sahabat ketika mereka punya pemahaman-pemahaman yang mungkin berbeda di antara mereka ketika memahami Al-Quran. Dan apakah ada perbedaan dalam memahami Al-Quran di zaman itu? Jawabannya ada. Atau apakah ada perbedaan dalam memahami hadis Rasulullah? Jawabannya juga adalah ada. Dan perbedaan-perbedaan ini biasa. Kenapa? Karena Islam adalah agama yang Allah turunkan untuk manusia. Dan kalau kita sudah bicara tentang manusia, maka manusia pasti punya perbedaan. Dan karena itulah dalam memahami sesuatu pun mungkin mereka berbeda-beda. Contoh misalnya, kalau kita bicara tentang perbedaan ini bukan hanya ada di masa kita, tapi bahkan ada di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bedanya kita sama mereka adalah kalau di zaman Rasul mereka langsung bisa nyelesain. Kalau kita tentu saja kita harus mengulik dulu, kita harus berusaha dulu untuk mencari apa dan bagaimana cara untuk menyelesaikan perbedaan kita. Jadi pertama-tama saya pengen nyampein dulu bahwa perbedaan dalam memahami sesuatu di dalam Islam, perbedaan dalam memahami dalil-dalil syariat itu sudah biasa. Karena sudah biasa di zaman dulu, harusnya juga biasa di zaman sekarang. Karena di zaman dulu boleh, harusnya juga boleh di zaman sekarang. Saya pengen cerita. Suatu saat ketika tahun ke-5 Hijriah, ada satu perang ini termasuk perang paling sulit di zaman Rasulullah SAW. Namanya Perang Khandaq. Ketika perang Khandaq ini berlangsung kemudian berhari-hari, setelah perang ini selesai, para sahabat dan Rasulullah tentu capek dong, dan mereka balik lagi ke Madinah. Setelah mereka balik ke Madinah, Rasulullah kembali kemudian ke kediamannya, kemudian Rasulullah sedang menaruh pedang dan perlengkapan perangnya. Begitu
Rasul sedang menaruh perlengkapan perangnya, langsung kemudian Jibril datang lalu berkata pada Rasulullah SAW, "Kamu sudah naruh pedangmu nih, kami aja belum," katanya para malaikat. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kamu untuk pergi segera ke Bani Quraidah. Jadi Bani Quraidah ini adalah perkampungan orang-orang Yahudi yang mereka berkoalisi dengan orang-orang kafir Quraisy ketika perang Khandaq, dan mereka tidak hanya berkoalisi, mereka menimbulkan gonjang-ganjing yang sangat besar, geger yang sangat besar pada saat itu pada kaum muslimin. Maka mereka harus diberikan sebuah pelajaran dan mereka harus menanggung resiko dan konsekuensinya. Maka para malaikat berkata, kami sedang menuju ke sana. Maka segeralah menuju ke sana. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan pada para sahabat, "Wahai sahabat, kalian sekarang harus langsung pergi ke Bani Quraidah." Maka Rasul berpesan pada mereka, "La yusalliyannal asar," jangan kalian sholat asar, atau "La yusalliyanna ahadun asar," jangan kalian kemudian satu pun yang sholat asar, "illa fi Bani Quraidah," kecuali kalau kalian sudah sampai di Bani Quraidah. Ini jelas banget ya. Jadi ibaratkan contoh begini. Kita semua adalah pasukan Rasulullah. Lalu kemudian pas kita mau istirahat, Rasulullah kemudian keluar lagi dari kediamannya, lalu berkata pada kita semuanya, "Kalian semua harus pergi ke Bani Quraidah, dan jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah." Para sahabat kemudian mengatakan bahwa hadis ini munculnya seolah-olah kayak pas zuhur dan asar. Jadi ada sahabat yang sudah melakukan sholat zuhur, ada sahabat yang belum melakukan sholat zuhur. Dan semuanya itu disuruh pergi untuk ke Bani Quraidah. Dan mereka jalan. Setelah mereka jalan, sampai pada satu tempat, lalu kemudian waktu itu asar sudah lewat, zuhur sudah pasti sudah lewat, asar sudah lewat, dan menjelang maghrib. Ketika menjelang maghrib, antum bisa memahami ya, kondisinya adalah mereka belum sholat asar, ada yang bahkan belum sholat zuhur. Dan ini tidak bisa dijamak, karena kalau sudah sampai maghrib, selesai, nggak bisa dijamak antara zuhur dan asar. Maka Rasulullah katakan, jangan sholat asar kecuali kalau sampai Bani Quraidah. Maka ketika dalam kondisi begini, para sahabat ada yang belum sholat zuhur, yang jelas semuanya belum sholat asar, dan sebentar lagi sholat maghrib. Maka ada yang di antara mereka bilang, "Bro," sama yang lain, "Bro, sholat yuk." Yang lain bilang, "Sholat apa bro?" "Ya sholat asar, kan kita belum sholat asar ini." Lalu kemudian yang lain bilang, "Loh, emang kamu nggak dengar tadi kata Rasulullah?" Kata Rasulullah tadi yang jelas banget tadi, jangan kalian sholat asar. La yusalliyanal asar, atau la yusalliyana ahadun asar. Jangan kalian melihat satu pun sholat al-asar, kecuali kalau kalian sampai ke Bani Quraidah. Kan sudah jelas banget. Lalu kemudian mereka bilang, "Iya sih, tapi kayaknya menurut saya, dalam pemahaman saya nih, Rasul ngomong kayak gitu supaya kita cepet-cepet. Supaya kita nggak lalai, supaya kita nggak lambat-lambat, segera langsung pergi ke Bani Quraidah. Tapi sekarang faktanya adalah sudah mau maghrib. Lah kalau sudah maghrib nanti sholat asarnya lewat pak." Tapi yang lain bilang, "Enggak. Kalau Rasul sudah bilang jangan sholat asar, berarti jangan sholat asar, nanti kita pas sampai Bani Quraidah baru kita sholat asar." Gitu pokoknya. Akhirnya para sahabat tetap kemudian terpecah. Yang satu kemudian mengatakan kita tetap harus sholat asar, karena di dalam Al-Quran sudah jelas sekali, sesungguhnya sholat itu bagi orang-orang mukmin adalah kitabam mauquta, sebuah waktu-waktu yang sudah tertulis jelas. Pokoknya kita harus tetap sholat. Karena waktu-waktunya sudah tertulis. Subuh sudah ada waktunya, zuhur sudah ada waktunya, asar ada waktunya, maghrib ada waktunya, isya ada waktunya. Maka nggak boleh dirapel, maka kita sholat sekarang. Tapi sebagian di antara mereka bilang tidak. Rasulullah SAW paling tahu tentang Al-Quran, maka beliau tidak mungkin menyuruh sesuatu yang akan menyengsarakan dan membuat kita salah. Maka Rasulullah pasti benar, maka tidak sholat asar kecuali sudah sampai Bani Quraidah. Lalu kemudian sebagian berjalan, sebagian sholat, dan kemudian berjalan ke Bani Quraidah. Mereka kemudian mengepung Bani Quraidah, dan ceritanya setelah mereka sampai di sana, waktu sudah hampir tengah malam. Atau malah sudah lewat tengah malam. Akhirnya sebagian di sana sholatnya dirapel. Sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Lalu kemudian sebagiannya karena sudah sholat, mereka tinggal melanjutkan sholat sisanya. Nah, ketika kesemuanya ini balik ke tempat Rasulullah SAW, maka kemudian mereka saling mengadu. Ya kira-kira kalau zaman sekarang gini lah, ada yang ngadu pada gurunya. "Guru, coba lihat guru, masa ya ada orang ya, masa sholatnya tuh dirapel? Coba bayangin, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya dirapel. Itu muslim macam apa itu?
Lalu kemudian yang dengar dan kebetulan mungkin mereka yang termasuk rapel, mungkin ngomongnya begini, mungkin ya. Ini karangan saya aja, mungkin ngomongnya begini. Daripada mereka itu guru, masa ada yang diperintah langsung, perintahnya jelas, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah, tapi masih mereka sholat asar, tapi bukan di Bani Quraidah. Itu kan namanya menentang perintah langsung. Nah, ketika kemudian para sahabat saling berdiskusi di depan Rasulullah untuk kemudian menentukan siapa sih yang sebenarnya benar di antara mereka, siapa yang paling mendekati kebenaran di antara mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Kemudian Rasul mengatakan pada mereka, nggak ada masalah, kalian semua benar. Kenapa? Karena sama-sama sholat. Ini kemudian yang Rasulullah sampaikan, berarti ada perbedaan dan dua perbedaan ini nggak mesti salah satu benar dan salah satu salah. Kenapa? Karena dua-duanya bisa jadi benar atau dua-duanya bisa jadi salah. Kenapa dua-duanya bisa jadi benar? Karena mereka berdua tidak sama dalam memahami syariat tapi tetap menjalankan syariat berdasarkan pandangan Islam. Apa itu pandangan Islam? Pandangan Islam adalah sesuatu yang didasari oleh argumen Islam atau dalil Islam. Jadi kalau punya dalil nggak ada masalah. Tergantung kemudian dia bisa menggali nggak hukumnya. Nah, di zaman para sahabat mereka levelnya tentu dong sudah lebih daripada kita semuanya. Mereka sudah paham tentang Rasulullah, mereka paham dengan Al-Quran. Wong Al-Quran itu diturunkan ketika mereka masih hidup, mereka menghafalkan Al-Quran dan mereka memutuskan tentu saja berdasarkan pengetahuan Islam yang mereka miliki. Maka dua-duanya benar. Di dalam zaman sekarang namanya ijtihad. Ijtihad itu kata Rasulullah, kalau ijtihadnya dilakukan oleh orang yang mumpuni, dilakukan oleh ulama, dilakukan oleh orang yang memang sudah punya ilmu, itu kalau salah, pahalanya 1. Kalau benar, pahalanya 2. Kalau saya, jangan dengerin, karena saya belum sampai derajat ijtihad atau mujtahid. Maka yang sudah sampai, itu tadi, kalau misalnya dia memutuskan, dapat benar, pahalanya 2. Kalau dia memutuskan, dapat salah, pahalanya tetap 1. Akhirnya nggak ada yang salah. Kenapa? Karena memang Islam adalah ajaran yang memungkinkan adanya hal yang berbeda. Jadi dua hal ini bisa jadi sama-sama benar. Nah, kenapa? Karena memang pemahaman terhadap Quran, pemahaman terhadap hadis itu tidak selalu sama satu dengan yang lain. Nah, dari situlah kita bisa tahu, oh, perbedaannya di situ. Tapi bukan Islamnya yang berbeda, Islamnya sama. Kalau kita ibaratkan pohon gitu kan ya, pohonnya satu. Cuma pohon itu nanti setelah dari tanah ada satu pokok yang besar, lalu kemudian dia muncul cabang-cabang. Makanya kata Allah, wa far'uha fis sama. Maka cabang-cabangnya itu ada banyak, tapi sama-sama mengarah ke udara. Kenapa? Sama-sama mengharap ridho Allah. Udara itu maksudnya langit, dan langit itu maksudnya ridho Allah. Dan mereka sama-sama menerapkan syariat, sama-sama berdasarkan dalil. Dalilnya apa? Akar yang sama, maksudnya gitu, yaitu Quran dan Sunnah yang sama. Cuma dalam memahami aturan-aturan fikihnya menjadi berbeda. Itu yang menjadi kemudian perbedaan di dalam Islam, bukan aliran-aliran. Karena Islam nggak ada aliran. Karena Islam tuh ya satu pohon, cuma cabangnya banyak, dan cabang itu berasal daripada akar yang sama. Tapi Ustadz, ada juga katanya perbedaan di dalam akidah. Perbedaan di dalam akidah nggak boleh. Di dalam akidah Islam semuanya sama. Rukun Islamnya sama, sama-sama 6. Rukun Islamnya sama, sama-sama 5. Tapi ada yang berbeda kata Ustadz. Bisa jadi dalam hal cabang akidah. Nah, jadi coba lihat ya. Kalau pohon itu kan pokoknya satu. Pokoknya kan satu yang di atas tanah tuh. Pokok batang besarnya itu ya. Di bawahnya itu juga akarnya juga satu. Tapi kemudian juga bercabang-cabang. Tapi akarnya sama. Tapi bukan berarti pohon yang berbeda gitu loh maksudnya. Nah, dalam Islam juga ada namanya cabang akidah. Dan bisa jadi cabang akidah ini berbeda. Tapi tidak mengganggu kemudian rukun iman dan rukun Islamnya. Ustadz, tapi ada juga Ustadz yang rukun imannya berbeda. Nah, kalau udah rukun imannya berbeda berarti bukan. Karena rukun iman tuh ya nggak ada berbeda. Karena itu sudah dari sesuatu yang sangat jelas sekali. Ustadz, kalau seandainya di dalam Islam Tuhannya ada 2, boleh nggak? Ya nggak boleh. Karena itu sudah bagian daripada akidah. Tapi kalau perbedaan-perbedaan cabang yang diakibatkan daripada argumen-argumen yang sama di dalam Islam, tapi hasilnya berbeda, jadinya boleh. Contoh, di Indonesia yang sangat terkenal. Taraweh ada yang 11 rakaat total. Ada yang 23 rakaat total. Yang benar yang mana? Dia dua-duanya benar. Yang salah siapa? Yang salah yang nggak sholat. Bukan juga. Yang nggak sholat tarawih juga nggak salah. Lah kenapa? Karena Islam bukan hanya satu hukum di dalam hukum Islam. Oke, coba lihat ya. Kita sekarang masuk pada hukum dari manusia. Hukum untuk manusia, bukan hukum dari manusia. Hukum untuk manusia itu cuma ada 5 kalau berdasarkan hukum syariat. Yang pertama adalah sesuatu yang bersifat wajib. Yang kedua adalah sesuatu yang bersifat sunnah atau mandub. Yang ketiga adalah sesuatu yang bersifat mubah. Yang keempat adalah sesuatu yang bersifat makruh. Yang kelima adalah sesuatu yang bersifat haram.
haram. Cuma 5 ini aja. Jadi berkitarnya di antara 5. Ini yang dasarnya. Yang wajib kalau dikerjakan berarti berpahala. Nggak dikerjakan berarti berdosa. Seperti apa? Sholat wajib, puasa wajib, itu wajib. Kalau wajib itu berarti mengikat. Kalau kita nggak lakukan, dosa. Kalau kita lakukan, pahala. Yang kedua, mandub atau sunnah. Maksudnya apa? Sesuatu yang kalau kita lakukan berpahala, kalau kita nggak lakukan, nggak mengapa. Tapi sayang banget kalau nggak dilakukan. Contoh daripada sunnah, ya sholat rawatib gitu kan ya, ketika kita habis sholat zuhur lalu sholat 2 rakaat, lalu habis sholat maghrib sholat 2 rakaat, dan seterusnya. Ini adalah sholat sunnah. Maka sholat sunnah ini kalau dibuat dapat pahala, kalau nggak dibuat ya nggak apa-apa, cuma sayang aja. Kalau yang mubah boleh dilakukan boleh tidak. Contoh nonton drakor. Wah, seneng tuh yang drakor. Nonton drakor tuh mubah. Atau nonton bola itu ya mubah. Apalagi misalnya makan ikan bakar itu mubah. Apalagi makan cendol itu mubah. Dan banyak sekali hal-hal yang mubah di dalam Islam boleh dilakukan. Wanita bekerja itu saya mengambil pendapat hukumnya mubah. Ini kan ya. Lalu apalagi yang ketiga yang makruh. Apa ini yang makruh? Kalau dilakukan dia tidak apa-apa. Tapi kalau ditinggalkan, ini dia mendapatkan pahala. Ya, jadi bedanya dengan sunnah apa? Kalau sunnah dilakukan, mendapatkan pahala, tidak dilakukan, nggak apa-apa, tapi sayang. Kalau yang makruh, tidak dilakukan, malah dapat pahala. Tapi kalau Anda lakukan, maka nggak apa-apa ya. Tapi masa Anda lakukan sesuatu yang dibenci Allah? Karena makruh ini kan artinya sesuatu yang dibenci Allah. Contoh makruh apa? Ya dalam satu pendapat, nanti saya jelasin. Nama juga ada perbedaan. Dalam satu pendapat merokok itu makruh. Tapi saya mengambil pendapat merokok yang haram. Kenapa? Karena sudah pasti berbahaya bagi orang yang melakukan dan juga bagi orang-orang di sekelilingnya. Tapi pendapat terbanyak tentang merokok ya tetap aja makruh. Makruh itu apa? Dibenci, tapi tidak sampai haram. Karena yang haram ini kalau ditinggalkan berpahala, dilakukan berdosa. Itu maksudnya. Nah, cuma 5 ini aja. Maka hukum-hukum yang di antara 5 ini, ahkamu khamsah ini juga bisa jadi berbeda-beda tergantung orang yang menggali hukumnya tadi. Kan kita sudah sampaikan Al-Quran, As-Sunnah, atau Al-Quran, Al-Hadis, lalu kemudian ijma' para sahabat dan qiyas. Ini kan memberikan sebuah menjadi sebuah dalil hukum syariat. Ketika menggalinya bisa jadi hasilnya berbeda. Tapi dalam hal-hal yang sangat banyak sekali tidak ada perbedaan di dalam Islam tentang yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah, yang mana yang mubah, yang mana yang makruh, yang mana yang haram. Kalau mazhab itu seperti apa? Mazhab artinya jalan. Berarti dalam memahami fikih, karena kita nggak semua bisa memahami Al-Quran dan sunnah, maka kita perlu imam-imam mazhab yang menggalikan buat kita, yang kemudian menyajikan buat kita, kita tinggal makan aja. Jadi kira-kira gitu. Nah, termasuk ada yang nanya dari kemarin, musik hukumnya apa? Tergantung Anda mau ambil pendapat yang mana. Karena hadisnya sudah jelas. Hadisnya adalah akan datang satu masa, umatku akan menghalalkan alat musik, lalu kemudian khamr, lalu kemudian biduan. Nah, tergantung memahami ini. Coba lihat ya. Ada yang memahami dalil ini bahwa, nanti orang-orang muslim akan menghalalkan biduan seperti mereka menghalalkan alat musik, seperti mereka menghalalkan khamr. Kalau kata waw yang di tengah-tengah, alat musik waw itu kan dan, alat musik dan biduan dan khamr. Kalau dan di situ dimaknai bahwa dan di situ adalah alat musik dan atau khamr dan atau biduan, maka tiga-tiganya kalau berdiri sendiri ya dia jadi kena. Tapi ada ulama yang lain memahaminya apa? Biduan, alat musik bergabung dengan biduan, bergabung dengan khamr, maka ini tidak boleh. Buktinya apa? Ketika alat musiknya berdiri sendiri, Rasulullah memperbolehkan dalam berbagai situasi. Nah, berarti ini adalah sesuatu yang kemudian menjadi ciri bahwasanya yang namanya musik tuh hukumnya mubah, boleh. Jadi ada perbedaan pendapat. Terus kalau gitu nggak boleh, pokoknya musik itu pasti haram. Lah kan sudah kita bilang, ketika kita mempelajari Islam, maunya kita adalah ketika kita tahu dari mana hukumnya ini muncul, kita jadi lebih tolerir. Contoh misalnya, salah satu ustadz yang saya kenal yang tidak pakai musik adalah Ustadz Umar Mita. Tapi Ustadz Umar Mita itu nggak pernah memaksakan pendapatnya kepada orang-orang yang masih memubahkan musik. Beliau nggak mau dengar musik. Tapi beliau tidak punya pendapat, tidak memperlakukan saudaranya yang masih kemudian mengubahkan musik dengan sesuatu yang buruk gitu loh maksudnya. Hadisnya jelas.
hadisnya sama-sama kita baca, cuman pemahaman terhadap hadis ini perlu kemudian dibahas. Makanya ulama-ulama berbeda pendapat. Contoh ulama-ulama yang memubahkan musik misalnya, ulama-ulama Azhar itu memubahkan musik. Ulama-ulama dari kemudian Nahdlatul Ulama baik Muhammadiyah itu juga memubahkan musik. Ulama-ulama yang mengharamkan musik biasanya ulama-ulama yang beraliran Hanabilah, Ahmad bin Hambal, mengikuti mazhabnya Ahmad bin Hambal ataupun Ibnu Taimiyah dan segala macamnya. Nah, tapi yang jelas kita sama-sama menghormati karena dua-duanya adalah pendapat Islam atau argumen di dalam Islam, tidak perlu dipermasalahkan. Sebagaimana tadi para sahabat, ada yang sholatnya sebelum sampai di Bani Quraidah, ada yang sholatnya setelah Bani Quraidah, dan itu biasa-biasa saja. Dan perbedaan pendapat umum terjadi di antara para sahabat. Yang nggak boleh terjadi adalah murid-murid kalau berbeda. Itu yang nggak boleh. Kenapa? Karena murid itu nggak punya ilmu. Mereka harusnya ngikut aja pada yang punya ilmu. Tapi kalau guru berbeda, itu boleh-boleh saja karena mereka punya ilmu. Maka coba lihat, kalau guru yang berbeda, kalau orang berilmu yang berbeda, nggak jadi masalah. Nggak hujat-hujatan, nggak musuh-musuhan, nggak unfold-unfoldan, nggak apa ya, ya nggak nyinyir-nyinyiran. Tapi begitu muridnya yang berbeda, padahal gurunya udah selesai dalam perbedaan itu, gurunya udah legowo, gurunya tahu karena gurunya berilmu, ya udah beres. Tapi kalau muridnya yang berbeda, Masya Allah, karena nggak punya ilmu itu, nyinyir-nyinyiran, unfold-unfoldan, bahkan kafir-kafiran. Dia kafir, enggak dia yang kafir, dan seterusnya. Lalu kemudian hina-hinaan, main kemudian serang-serangan. Nah, ini yang berbahaya. Kenapa? Adanya perbedaan di dalam Islam itu bukan terjadi pada masa sekarang aja, tapi dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa ada perbedaan? Untuk memudahkan kaum muslimin dalam kehidupan mereka. Maka banyak hal yang berbeda di dalam Islam. Tapi selama kita Islam dan selama kita punya dalil, insya Allah kita punya bagian daripada kebaikan di situ. Nah, lebih mudahnya gimana? Mudahnya sudah ada ulama-ulama mazhab. Kalau saya sederhana aja, ya udah tinggal ambil aja di Indonesia karena lebih banyak adalah mazhab Syafi'i, kita pakai mazhab Syafi'i. Sederhana, gampang banget. Mazhab kita mazhab Syafi'i, fikihnya adalah ngambil kemudian fikih Syafi'i, kemudian ngambil pendapat akidahnya juga dari kemudian ulama-ulama Syafi'i, gitu kan ya. Dan kemudian semua jadi gampang. Tinggal kita lihat aja dalilnya mana untuk memperkuat apa yang kemudian sudah kita lakukan selama ini. Jadi dalil syariat itu ada 4 balik lagi. Quran, Sunnah, Ijma' para sahabat, dan Qiyas. Selama dia punya argumen, maka dia boleh berbeda. Dan bisa jadi dua-duanya adalah sesuatu yang baik. Dan banyak sekali contoh-contoh perbedaan di dalam Islam, baik yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun di zaman sekarang yang memang diperbolehkan karena memang dalilnya memperbolehkan untuk berbeda. Tapi ada yang nggak boleh untuk berbeda. Apa? Akarnya nggak boleh berbeda. Islam tuh satu. Bagaimana dengan yang 73 golongan? Insya Allah nanti kita akan bahas dalam bahasan-bahasan yang lain. Tapi yang jelas, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan klaim, itu bukan sebuah label, tapi itu sebuah sifat. Siapapun yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kemudian mengikuti al-jamaah dalam arti yang sangat luas, maka insya Allah mereka semua termasuk yang selamat di akhirat, termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan saya pikir insya Allah di Indonesia semua ormas-ormas nggak ada yang berbeda dalam hal akidah. Ya kecuali kalau misalnya ada ya, yang berbeda misalnya siapa? Ya ada beberapa kemudian ada beberapa aliran-aliran, kayak misalnya contoh Syiah yang sudah menambah-nambah kemudian dalam hal keimanan, itu yang berbeda, gitu kan ya. Tapi kalau selama mereka masih sama rukun iman, sama rukun Islam, kebanyakan ormas di Indonesia semuanya sama. Semua pergerakan di Indonesia semua sama, hampir semuanya itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan insya Allah tidak ada alasan kita untuk berpecah ketika Allah sudah mempersatukan.